وعلى والدنا وعلى أهل بلدنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحج المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma'rifati uyubin nafsi. Ini suatu pasal pada menyatakan mengetahui akan segala aib nafsu dan segala sifat yang tercela supaya mensucikan akan dia daripadanya sifat yang tercela tersebut. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna Allah azza wa jalla idza arada Allah bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsihi." Artinya, ketahui olehmu apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya akan kebajikan, niscaya memperlihatkan ia Allah akan dia dengan aib dirinya. Karena aib diri kita ini kadang-kadang kita pada tahu lah. Kita rajin aja beribadat, berzikir dan sebagainya buat kebajikan, tapi aib kita yang ada dalam hati kadang-kadang kita pada rasa. Masih asal ada sifat dengki, masih ada sifat pemarah, ya, masih ada dendam. Nah, itu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang mengakibatkan amal kita kadang-kadang naik hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, kalau Allah itu menghendaki kepada seseorang, maka Allah akan memperlihatkan dengan hambanya akan kebajikan, menghendaki kebajikan, niscaya Allah memperlihatkan akan dia hamba dengan aib dirinya. Makanya mengontrol aib dirinya. Itu yang merusak ibadah. Jadi di sini ada beberapa jalan cara untuk mengetahui aib diri kita. Dan bagi mengetahui akan aib nafsu itu ada beberapa jalan. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah itu ada 4 jalan. Ada 4 cara. Jalan yang pertama, duduk murid atau hamba. Murid itu artinya orang ingin menuju Allah, ya. Murid yang salih, murid menuju Allah, salih berjalan menuju Allah. Jadi murid itu bahasa Arab, salih itu bahasa Arab, sama kalimatnya isim fa'il. Nah, yaitu bersama dengan gurunya yang mursyid, yang gurunya itu hawa membimbingnya, ya, hawa, sehingga si murid tadi, si hamba tadi akhirnya dengan bimbingan gurunya itu akan tahu aib dirinya. Jadi ini kan membicarakan lagi aib orang, aib dirinya yang diperhatikannya. Artinya kejelikan-kejelikan yang ada di dalam hati yang tercela. Bersama-sama dengan gurunya atau syekhnya yang mursyid yang mengetahui ia akan segala aib nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Nafsu amarahnya rancak mengalibana dikendalikan. Dan mengetahui itu akan segala sifat yang tercela yang di dalam nafsu, yakni yang di dalam hati. Dan mengambil ia murid tadi akan gurunya tuh talqin, zikir, nah, belajar zikir, mengambil dari guru tadi. Daripada syekh atau guru yang mursyid itu, atau mengambil ia murid tadi atau orang yang salih tadi akan baiat perjanjian. Baiat itu perjanjian.
daripada gurunya atau keduanya, artinya zikir dan baiat, serta mengerjakan ia akan segala yang disuruh oleh gurunya atau syekhnya itu, dan menjauhi ia akan segala barang yang ditegah oleh gurunya, dan takzim ia akan gurunya, dan kasih ia akan gurunya, sekira-kira kasih ia akan gurunya itu lebih daripada hartanya dan daripada istrinya dan lebih daripada anaknya dan sekalian kekasihnya dan lebih daripada dirinya dan lebih daripada rohnya. Karena guru ini kan membimbing, nah, membimbing lahir batin. Jadi guru mursyid itu membimbing roh. Itu nang pada boleh 2-3 ikut guru. Nah, kalau sudah roh nang dibimbing guru itu pada boleh 2-3 ikut satu aja. Tapi kalau belajar syariat kan berapa? 100 ke guru, serah aja lah. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf yang belum masuk kepada tarekat. Kalau sudah roh yang dibimbing oleh guru, apa ada boleh lagi itu yang dimaksud masuk tarekat tadi lah. Nah, kayak guru Saman Mulia membimbing Haji Mahfuz batu-batu. Itu mah. Dan serta berkhidmat murid itu atau seseorang itu akan gurunya. Berkhadam. Ini berkhadam ini lebih diperhatikan oleh guru daripada belajar. Kalau kita belajar, ambil untung belajar boleh, yalah. Tapi kalau berkhidmat di rumah guru, selalu dipandang guru, nah, selalu dalam ingatan guru. Berkhadam dan belajar double. Nah. Dan dengan berkat yang demikian itu, berkhidmat itu mengetahui murid itu akan syekhnya itu. Dan dengan berkat yang demikian itu berkhidmat tadi mengetahui murid itu akan aib dirinya. Dan mengetahui ia akan segala sifat yang tercela di dalam batin, yakni di dalam hati. Kemudian maka sungguh-sungguh ia mensucikan diri di dalam hatinya itu daripada segala sifat yang tercela. Yang 10 macam dahulu itu daripada sifat. Ya, 10 macam sudah dibicarakan dulu itu ada, ya. Dan bersifat ia dengan segala sifat yang kepujian yang 10 dahulu itu sudah dibicarakan juga. Dan barang siapa mengetahui akan dirinya seperti yang demikian itu, apa demikian itu sifat-sifat yang tercela, kemudian sifat-sifat yang terpuji, niscaya mengetahui akan Tuhannya dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Nah, tujuan kita untuk mengenal diri ini agar kita mengenal Allah. Nah, seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengetahui akan dirinya, maka sesungguhnya mengetahui akan Tuhannya. Apa maksudnya? Mengetahui dirinya bahwa dirinya kada bisa apa-apa, kada coba apa-apa. Itu maksudnya. Diri kita hina, kada bisa apa-apa, kada bisa pengetahuan apa-apa. Lalu diberitahu kita karena belajar, sifatnya itu titipan. Nah, titipan. Sebentar aja Allah nak mengambil. Jadi jangan merasa ampun kita. Titipan, kan karena titipan bisa diambil orang. Maka kenal dengan Allah bahwa Allah yang maha perkasa, maha bijaksana, maha alim, maha kaya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jalan yang pertama ini yaitu yang terlebih tinggi daripada segala jalan. Dan yaitu yang terlebih aula daripada segala jalan. Pada mengetahui akan segala aib nafsunya.
Dan dari karena inilah kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah, "Ija aradallahu bimuridin khairan auqa'ahu ila sufiyah wa mana'ahu suhbatal fuqaha wa ahlil jidal." Artinya apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan seorang murid, seorang murid artinya orang yang ingin menuju Allah. Nah, kita ini berataan hendak menuju Allah. Kalau tujuan kita nih, memang tujuannya itu hidup ini, karena untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tujuannya. Artinya apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan murid, akan kebajikan niscaya menjatuhkan atau mengawanakan, bahasa kampungnya itulah mengawanakan. Ya Allah akan dia kepada bersahabat dengan ulama ahli sufi. Ulama ahli sufi. Karena ahli sufi itu urusannya hati, nang diurusinya hati, memperbaiki hati. Dan menegahkan akan dia oleh Allah akan bersahabat dengan segala fuqaha dan segala ahlul jidal. Nang ketujuh berdebat. Nang ketujuh berdebat tuh ahli jidal katanya. Orang ketujuh berdebat tuh kuncinya akhirnya pasti hendak memenangan. Pasti hendak baharatan. Nah, walaupun dalil-dalil Quran dan hadis, tapi ada dalam nafsunya itu hendak baharatan. Itu orang ketujuh berdebat. Yakni yaitu orang yang membanyakan berbantah-bantah pada bicara setengah ilmu. Nah, Allah kada mau mengawanakan orang itu. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang, lalu Allah membuka pintu hatinya selalu senang dengan orang-orang yang selalu tawadu, orang yang tawadu. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah di dalam Minhajus Salikin. Dan kata Syekh Ibnu Ubbad di dalam Syarah Hikam, ia nukil daripada Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, "Ija aradallahu bil muridi khairan auqa'ahu ila sufiyah wa mana'ahu subatal qurra." Artinya apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan murid itu akan kebajikan niscaya menjatuhkan ya Allah kepada bersahabat dengan orang sufi, dan menegahkan ya Allah bersahabat dengan qurra, ulama jahir. Ulama jahir itu kan dimikirkan hati. Kalau sembahyang itu cukup sudah pertama awan terakhir ingat Allah. Allahu Akbar sempurna situ. Kasat teratain selesai sudahnya. Nya kada ngurusi urusan hati itu. Yang penting bujur secara syariat. Itu sah menurut fikih, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterima itu ada iman, ada ikhlas. Nah, itu yang diurusi oleh orang-orang sufi. Nah, itu yang dimaksud kita puasa itu kan man shama ramadhana imanan wahtisaban. Kayak itu kalau nah, gufir lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa berpuasa karena iman. Nah, imannya ta'aluk kepada Allah. Ta'aluk padanya bagaimana perintah Allah tentang puasa. Itu ta'aluknya. Jadi puasa itu ada 3 yang kita lakukan, syarat dan rukun dan adab yang ketiga. Itu iman, kuncinya iman. Nah, baru kita ihtisaban, mengharap pahala dalam bahasa fikih, tapi bahasa tasawuf itu ikhlas. Ikhlas. Nah, itu syarat. Dalam Al-Quran apa? Wa man aradal akhirata, apa lagi semuanya? Wa sa'alaha sa'yaha. Barang siapa ingin
mendapatkan berjumpa dengan Allah di akhirat, maka ia harus berupaya semaksimal mungkin, beramal semaksimal mungkin. Wa huwa mu'min. Itu syaratnya ada iman. Jadi beramal itu ada iman. Karena imannya akan tunduk dengan aturan Allah. Karena Allah namanya nyuruh. Ada aturan sembahyang, ada aturan puasa, ada aturan. Bila melanggar aturan, ya nang jar Nabi berujung lapar dan haus. Wa man aradal akhirata wa sa'ala ya sa'yaha wa huwa min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu surah Bani Israel. Maka pasti Allah akan menerima amalnya. Faulaika sa'yuhum mashkura, makbula. Tafsirnya. Karena lengkap 3 macam sudah. Ada iman, ada fikihnya, ada tasawufnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Imam Ghazali, bahwa menuntut orang yang salik itu akan teman, mencari kawan. Untuk mengetahui aib kita tuh cari kawan nang alim, nang mengetahui tentang aib diri ini. Yang kedua, menuntut orang salik itu atau orang yang menuju Allah akan kawan yang benar, yang mengetahui ia akan segala aib nafsu, yakni mengetahui akan segala sifat yang tercela dan segala sifat yang kepujian, supaya menunjukkan teman tadi akan kejahatan nafsu, maka menghabarkan ia akan kejahatan nafsu itu, maka mensucikan ia akan dirinya daripada segala kejahatan dan kecelaan yang dihabarkan oleh temannya tadi. Demikianlah dikerjakan oleh ulama yang besar-besar dahulu. Itu bakawan itu penting kita lah. Tapi cari kawan yang membimbing kita, nang ucapannya itu selalu mendorong kita selalu untuk menuju Allah, menasihati. Karena kadang-kadang kita kan terhijab dengan aib kita, terhijab. Kita tuh penyembahyang aja, puasa rajin aja, semua kebajikan kita gawe. Karena Allah tuh kadang-kadang membuka taufik kepada seorang tuh ibadah, tapi kadang membuka pintu makbul. Nah itu karena memerlukan ilmu pengetahuan. Buka aja, ketujuh ibadat, tapi penyarikannya luar biasa. Dendamnya masih awan, bukunya kada kau tersinggung. Nah ini berarti pintu makbul belum dibuka, cuma diberi taufik beribadah, senang aja beribadah. Itu yang paling sulit lah. Karena di antara pintu setan itulah al-ghadab. Ada 10 macam yang setan itu bisa masuk ke diri kita nih, penyakit-penyakit kita. Di antaranya pemarah, penyinggungan. Padahal orangnya beribadah aja. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ta'ala berkata, rahimallahu imra'an ahda ila uyubi. Ujar beliau, Sayyidina Umar, sahabat Nabi kalau toh, telah memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan seseorang yang menunjukkan kepadaku akan segala aib diriku. Kan Sayyidin mengaku punya aib, padahal orang dijamin masuk surga tuh. Yalah, coba tawaduknya tuh nah.
Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu bahwa ia bertanya kepada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi juga nih, dari Persia, daripada segala aibnya dengan katanya, menakutkan aib diri sidin. Ini isyarat aja lah, isyarat aja. Artinya aib diri ini kadang-kadang terhijab oleh ibadat kita, terhijab oleh kebajikan kita. Kadang-kadang. Ini contohnya Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Menakut-nakan on Salman Al-Farisi, sahabat juga. Adakah kamu melihat nih aibku nih nah, padahal kan lawan aku Sidin. Nah, itu pentingnya lah. Mallaji balagaka anni mimma karahtahu pamtana'a anil akhbari fa'alaha alaihi faqala sami'tu annaka jama'ta baina adamain ala ma'idatin wa anna laka hullataini hullatan bin nahar wa hullatan bil lail faqala hal balagaka gairuhuma faqala la qala amma hajani faqad kupitahuma. Hendak aja lagi Sayyidina Umar ini tadi kan seseorang sudah hendak aja lagi Sidin mengatakan aib Sidin. Padahal orang yang paling luar biasa sebagai khalifah lah, nang membawakan makanan kepada orang-orang fakir. Bahambin seorang nah bares tepung daripada tawadunya beliau. Artinya apa? Kabar yang datang akan diriku, ujar Sayyidina Umar, daripada aku, daripada sesuatu yang engkau benci akan dia diriku tadi. Apa kelakuanku ini kada bagus, coba habar akan pangun aku nah. Bahasa kita itu lah. Padahal kan. Maka tiada suka Salman radhiyallahu taala itu menghabarkan akan yang demikian itu. Kada mau Sidin, kada ada nang dihabarakan. Napa dihabarakan? Orang khalifah, sahabat yang kedua, mintuhannya Nabi. Sayyidina Umar itu mintuhan Nabi kalau Abu Bakar mintuha juga lah. Udah gampangan dijamin pula masuk surga sudah oleh Nabi. Masih aja Sidin anak minta tahu aib Sidin. Ayo, ini contoh aja lah. Artinya kita nang awam ini banyak benar aib. Nah. Menghabarkan akan yang demikian itu, maka bersungguh-sungguh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya atasnya. Maka kata Salman radhiyallahu anhu itu adalah, aku dengar sampian ini berarti bahwasanya engkau menghimpunkan antara dua lauk makanan atas satu hidangan, dan bahwasanya ada bagimu dua pakaian, satu pakaian pada siang hari dan satu pakaian pada malam hari. Itu aja aku dengar jadi Salman Farisi. Pian itu ada mengumpulkan lauk makanan. Awan yang aku dengar piannya ada pakaian yang malam, ada pakaian siang. Kan bagus saja tah. Itu aja aku dengar. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu adakah sampai akan dikau kabar yang lain daripada keduanya? Ada kan yang lain jasa Sayyidina Umar, nang lain pada dua macam tu ada kan, nang kada bagus di dalam awakku ni nah, nang kulakuakan selama aku jadi pemimpin ni nah, ya, adakah? Kada ada. Hendak benar kalau tu mengetahui aib diri tu. Orang sudah pangkatnya luar biasa, kita nang banyak dosanya kada tahu pikir nang itu, yalah, mau disambati orang kita sarik ya kada. Belum berpikir aja tuh macam-macam. Padahal orang menyambatin kada bagus tuh sebenarnya bersyukur kita, itu penyakit kita berarti. Nah ada di awak kita. Innalillah. Nyuruh bampih mata berarti ini. Berataan nih nah. Mumpung pajahnya ada pengumuman kita lah. Imbah isane kita ada ada sedikit arwah atau sakuran di Mahligai Island. Apa nih? Ini ada orang sini nih. Nadir.
Yang kedua, si Duan ada Duan? Ada. Nah, itu berpesan bahwa hari Minggu ini kalau esok Sabtu Minggu basaruan pangantin barataan jamaah kita ada dina. Tempatnya di samping Buga Indah 1. Nah, jadi mudah-mudahan diberi kesempatan untuk hadir kepada anak beliau. Ya. Hari Minggu kena di Buga 1 samping Buga 1 situ. Yang penting Mbak Isa kita akan ada selamatan tuh yang sebelumnya. Nah. Kalau ada jinsit matlah. Bertahan bang, ini biasanya setomat aja nih. Kada kau bahapal mata? Allahu Akbar. Lampu surut tuh jaga nenek nukar sebuting. Memang bebaterai. Nggak ada jamat lah. Nampak ada. Silakan. Api kenapa? Api kenapa? Nah, kan ini nak cukup. Nah, ini kan silau. Dia dah melakar inilah. Mana tadi? Ayo kita lanjut barang aja awajan. Sehingga Umar menanyakan lagi, ada kalian pada dua macam insiden? Maka kata Salman radhiyallahu taala anhu, tiada ada insiden. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, adapun dua perkara yang engkau kabarkan itu, maka sungguhnya telah aku tolakkan dan keduanya, yakni telah aku cukupkan engkau akan keduanya itu. Artinya bujur aja nang dua tu lah. Dan lagi adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dengan katanya, tanyakan sebenarnya sahabat yang lain, kada udah berdua nih lah, adakah engkau lihat pada diriku sesuatu daripada sifat orang munafik? Kan? Adakah aja Sayyidina Umar, wahai Hudzaifah, aku nih anak kayak orang munafik? Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, tiada aku lihat pada dirimu sesuatu daripada sifat munafik. Nah itu diantaranya kita bakawan dengan orang yang tahu lah tentang aib diri. Itu yang kedua. Yang jalan yang ketiga pada mengetahui akan aib nafsu itu, yaitu daripada perkataan orang yang dengki yang menghabarkan akan aib nafsu itu. Artinya orang yang kada ketujuan kita. Orang yang kada ketujuan kita pasti menyambati kita, ya ada. Nah, orang yang dengki dari Imam Ghazali menghabarkan akan aib nafsu kita dan menghabarkan ia akan kejahatan nafsu kita. Maka ambil olehmu daripada perkataan orang yang dengki
dan orang yang berseteru itu akan mengetahui akan kejahatan dirimu itu, supaya engkau jauhi akan yang demikian itu. Karena tiada nyata kejahatan nafsu itu melainkan daripada perkataan orang yang dengki akan dikau. Jadi orang ada kita menyambati kita, tahu kita penyakit kita. Nah, jadi kita bersyukur orang tuh kada muncak dipikirkan orang nyambati itulah. Nah, kayak caranya supaya macam-macam niat kita nang jahat nih orang. Padahal itu sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh supaya kita mengetahui akan penyakit diri kita. Jadi orang yang kadang-kadang kita menyambati macam-macam. Jadi tahu kita jadinya. Maka jangan engkau marah akan seseorang yang menyatakan akan kejahatan itu. Dan jikalau pada seterumu atau musuhmu sekalipun, karena nafsu itu sangat jahat, maka hendaklah engkau hinakan akan nafsumu itu, supaya bersifat engkau dengan sifat tawadu, yakni merendahkan akan diri. Dan jangan engkau bersifat dengan takabur, yakni membesarkan diri, karena takabur itu sangat jahat, dan yaitulah sebesar-besar maksiat yang di dalam hati. Karena sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man fi qalbihi miskalu khardalin min kibir. Artinya tiada masuk ke dalam surga itu seseorang yang ada di dalam hatinya itu sombong, kibir sekadar setimbang semut, halar semut yang kecil sekalipun. Nah, orangnya ketujuh jadi ibadah. Artinya tadi Allah membuka aja pintu taat, tapi pintu makbul kada dibuka. Karenanya kada merasa bersalah dengan kejahatan dirinya. Ini yang paling bahaya benar. Diperlukan kita selalu menggali ilmu pengetahuan tentang hakikat. Itu maksudnya. Nah. Dan kata Sayyidi Abi Madayan rahimah ta'ala di dalam hikam, la yanfa'u ma'al kibri amalun kasirun. Nah, itu amalun itu tanwinnya tuh maksudnya tuh kasirun itu maksudnya tanwinnya tuh tanwinnya. Ada dibuat kasirnya tuh dibuang kalimatnya. Jumpilah ada tanwin yang itu berarti la yanfa'u ma'al kibri amalun kasirun wala yaduru umat tawadu batalatun. Artinya tiada manfaat serta sombong ada di dalam hati itu membanyakkan amal, dan tiada memberi mudarat serta tawadu itu. Nah, orang tawadu itu kan memberi mudarat malah bagus lagi. Yakni tiada memberi faedah, membanyakan ibadah serta ada di dalam hatinya itu sombong. Dan tiada memberi mudarat, kurang ibadah itu serta ia tawadu, yakni serta merendahkan diri. Arti merendahkan diri apa? Merasa kada bisa apa-apa, kada merasa memiliki kemuliaan. Itu kada mau tahu hidup nang itulah. Kada mau tahu seperti orang kada apa-apa. Ada nang berilmu nang macam-macam ini, bila sampai orang alih benar memikirkan aja tak. Itu nang ketiga. Jalan yang keempat pada mengetahui aib nafsu itu, yaitu bercampur dengan orang banyak. Biar sini bercampur orang banyak, kita ada yang menyambati kita kan. Jadi sampai orang itu biasanya tuan guru. Bila malah lain gawian sampai orang tak. Maka mengetahui akan aib nafsunya itu dengan sebab melihat akan aib orang lain. Nah, atau melihat aib orang lain itu artinya kita sadar. Aib nang itu jangan dituruti, maksudnya itu nah. Yakni maka tiap-tiap melihat ia akan segala sifat kejahatan orang lain itu, maka jangan ia bersifat dengan demikian itu, jangan dituruti artinya. Dan tiap-tiap melihat akan segala sifat kepujian pada orang lain itu, maka sugianya ia bersifat akan yang demikian itu, turuti nang bagus itu. Karena barangkali tiada ada mengetahui akan jahat dan baik itu melainkan dengan melihat akan kejahatan orang lain dan kebaikan orang lain. Nah, itu yang dimaksud Quran tuh, ma khalaqtaha jabatila rabbana ma khalaqtaha jabatila. Artinya apa saja yang diciptakan Allah itu tidak akan sia-sia, semuanya bisa diambil contoh. Dari aspek kejahatan itu bisa diambil contoh.
Karena melihat tadi kan, melihat nang jahat, kita tidak awak ada meniru kejahatan orang itu. Melihat kebaikan orang, kita tahu meniru. Sebagaimana di sini diceritakan tentang Nabi Isa. Seseorang bertanya kepada Nabi Isa, dan adalah seseorang bertanya bagi Sayyidina Isa Ibnu Maryam alaihissalam dengan katanya, "Man addabaka?" Qala, "Ma addabani ahadun, inna ma ra'aitu jahlal jahili fatanajanabtu anhu." Jadi Nabi Isa ini mendidik karena melihat orang. Kalau Nabi kita mendidik Allah, itu bedanya. Nah, artinya siapa yang mengajarkan akan diriku, siapa yang mengajar akan diriku akan perangai yang baik, sampaikah? Maka sabdanya, tiada seseorang yang mengajar akan daku akan adab perangai yang baik. Hanya saja aku lihat akan kejahatan orang jahil, maka aku jauhi akan dia. Nah itu aja. Jadi sini karena melihat kejahatan orang, kada hakun sini menuruti. Jadi sini kau berbuat baik itu karena melihat asalnya kejahatan orang lain. Sampai sini dulu karena sampai. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang aib kita ini penting sekali lah. Kita kalau ada orang mendahkan yang kada bagus, terima kasih. Berarti tahu itu kejahatan hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mengampuni segala kekurangan kita, dosa lahir batin kita, dosa anak kita, dosa guru-guru kita, dosa orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadika sabirin, min ibadika zakirin, min ibadika muqarrabin, min ibadika salihin, min ibadika muttaqin bi haqqil hajjal nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina hamdulillahi rabbil alamin. Iba Isa bertahan tadilah kesanalah. Dan lampu menyala. Di maik mulai